Allahu Akbar, besar sekali Pak. Iya. Allahu Akbar. Kan dirawat Bu. Allahu Akbar, bisa kayak gini besarnya. Kalau di Nah, depan. besar. Cok. Cok. Dah. Allahu Akbar, besar. Bisa ditanam di antara sawit sampai sawit umur 8 tahun. Berarti itu bisa kali 4 kali tanam. Nah, jadi artinya ini nampak saya lihat ini sudah mulai kelihatan siap. Karena hitungan secara ekonomis, tadi saya tanya dengan Pak Denny, dengan Pak Arya juga, ya saya simpulkan kalau bisa 35 atau 40, dia bisa lebih 40 ton ya Pak. Ya, tapi sudah tanam yang kedua kan ya, Pak. Yang pertama dapat kataknya. Itu bang katak ini kecil, katak-katak gitu. Nah, katak-katak itu ditanam lagi. Nah, itu tanam yang kedua, ya kan? Nah, bisa tadi berapa ini? 24.000 batang. 24.000 batang kali 2. Apa kali 2 kilo satu batang, bisa 2 kilo gitu. Ya, anggaplah 44 ton, 40 ton. Kalau harganya 8.000, Pak. Nah, itu maunya 320 juta dalam 1,5 tahun. Kotoran kedua itu kotor. Kalau Pak Aryan, saya dikonfirmasi dua dari Pak Aryan waktu Pak Dini pidato, kata beliau bersihnya 5.000, tak ada masalah, ya kan? 40 ton kali 5.000 bersih ya, hitung itu. Sebenarnya Pak Dini kotor 320 juta setahun setengah. Berapa biaya produksi sebenarnya Pak Dini? Sekitar 120 juta, ya, betul Pak? 120 juta biaya produksi. Tadi ke Pak Riannya saya tanya waktu Pak Dini pidato, berapa nih dapatnya 1 kilo? 5.000 bersih. Bersana 8.000 kotor. Sama tuh Pak. Berarti 300, saya konfirmasi sebelah kanan dan kiri, ya kan? Betul. Nah, jadi saya coba dengan hitungnya 320 juta, berapa biaya produksi? 120 juta. Berarti bersihnya setahun setengah itu ya 200 juta. Anggaplah 2 tahun. 2 tahun bersih 200 juta. Kalau itu full, hanya kurang tidak tumpang sari. Kalau tumpang sari separuh dari itu aja kaji. Dan separuhnya kan ada sawit, batang sawit. Ya. Kalau 200 juta, setahun 100 juta, itu jauh lebih banyak daripada sawit. Nah, itu yang saya sampaikan Pak. Jangan sawit dulu lagi gitu. Sawitnya kurang ramah dengan lingkungan. Nah, banyak nyerap air. Ya kan? Artinya kalau sawit nih, rata-rata tuh sektor kita punya sawit 30 juta. Ya Pak ya, kalau harga sekarang agak naik lah, harga bisa 35 juta. Tapi bisa, ya hitung aja lah, 2 ton sebulan. Kalau sekarang 2 ton kali 2 juta kalau di Minas. Ya Pak ya, saya 2 juta laporan itu aja, saya tahu tuh. Kali 2 minggu dapat laporan. Kalau di Rupat Pak, saya bersepeda di Rupat itu 900 per kilo. Ya kan, nah, 900.000 Pak. Maka saya bilang tadi malam saya dengan Ibu Kasmarni dengan Bupati Bengkalis. Nah, Bupati Bengkalis kan orang Siak. Nah, Tengku Kasmarni orang kita Siak. Saya dari Rupak saya telepon, Bu, ini harga sawit murah. 11.000 di Minas ya 2. Ya Pak, di tempat kami juga di sana daerah pinggir juga. Nah, bangunlah pabrik, saya bilang gitu Pak. Kita dorong Bu Kasmarni dan bangun pabrik. Tadi malam saya dengan Bupati Bengkalis sama Wali Kota Dumai rapat pertemuan dengan Ibu Menteri Kehutanan dan Hidup di Hotel Premier. Saya tadi malam itu yang memantapkan usulan untuk air bersih, ya air bersih untuk kawasan industri dan pelabuhan Jembeton. Ya saya dah urus sampai ke Dirjen Planologi, tinggal lagi dengan persetujuan dari Ibu Menteri saja. Karena itu saya bilang ini belum bisa ada bangun pabrik, salah satu karena belum ada air bersih, listrik bilang. Nah, listriknya ada gardu induk dekat kantor Pati 100 MW. Dan ini insya Allah selesai dari Perawang ke Mempura ini jaringannya. Tahun depan mulailah dibangun sampai ke Tanjung Buton. Jalan saya bilang, ini terdapat lagi kita 107 miliar. Nah, 2 tahun sebelumnya 200 miliar. Karena masalah air bersih lagi Bu. Kita mendapat dukungan insya Allah ya mengambil air dari Sungai Rawa. Ya, karena mau dibangun oleh Kementerian PU 2022 100 liter per detik. Saya bilang deadline-nya akhir Mei. Kalau tak dapat punya pakai Bu, bilang ini Kementerian PU tak berani menganggarkan. Karena tak ada kepastian nanti waktu tahun 2022 itu dapat izin punya pakai. Kemudian saya juga
tadi malam memantapkan untuk 120 sumur baru. Artinya eksplorasi di well pad yang ada sekarang 78. Sekarang kan sumur kita di kawasan Taman Nasional Zamrud itu ada 193 sumur. Tapi di 78 well pad. Nah, kita akan menambah lagi 120 sumur di well pad yang sama, tidak membuka hutan. Ini ada kami ngurusnya sampai ke Dirjen KST, Dirjen Teknologi. Saya ada jumpa Ketua Komisi 7 juga dengan Pak Sugeng Suproto, saya jelaskan semua. Nah, prinsip itu mungkin bisa karena tidak membuka hutan baru di Taman Nasional Zamrud. Dulu waktu Suaka Marga Satwa itu memang tak dapat, tak boleh. Suaka Marga Satwa sekarang sudah menjadi Taman Nasional Zamrud. Taman Nasional Zamrud untuk penambangan ini sudah ada zona khususnya. Ada zona pemanfaatan untuk pariwisata, kita ada MOU juga dengan BPKSDA, itu dimungkinkan. Cuma ini kan perlu pemantapan. Itu saya sampaikan dengan Ibu Menteri tadi malam, dan ini lari tak kemana nih. Ya, yang jelas tadi malam saya dengan Bu Kasemari menjelaskan, Mbak, ya kan, pabrik kalau sawit ini tak ada pabrik di sekitar kita, itulah harga. Nah, sekarang enggaklah harga 2.000 tadi kali 2 ton sebulan, ya 4 juta ya Pak, kali 12, ya, paling tinggi 48 sekarang, kan kotor itu kalau harga 2 juta per ton, 2.000 per kilo. Kalau harga 1.000, 1.500, nah itu saja. Kalau berarti 1.000 aja sekilo, ya 24 juta. 24 juta sawit setahun per hektar. Kalau porang tadi 100 juta, Pak. Nah, terus banyak 100 juta per hektar per tahun. Artinya porang juga jauh lebih baik dengan hasilnya daripada sawit. Artinya ini akan menggerakkan ekonomi yang meningkat pendapatan masyarakat. Maka kami akan mendorong nih Pak Ketua DPW, Direktur PT MPN, ya, insya Allah di potensi ini mudah-mudahan akan berkembang dengan baik budaya orang, termasuk di Benteng Hulu nih. Ya, ini nengok ini orang tua banyak ini, nengok hasilnya besar. Mudah-mudahan kalau ada tanah lagi lain, tanamlah orang di masa akan datang. Saya rencana saya mau replanting, saya dibinas, saya tanam sebagian orang. Nah, mau saya tumpang sari itu orang kan. Sebagian aren, karena saya diminta jadi ketua masyarakat aren Indonesia, Kabupaten Provinsi Riau nih, ada ini, sesama kita selevel lah. Tapi saya aren, bapak orang. Ya barangkali ini yang disampaikan tahniah hari ini punya siapa nih? Yang mau kita panen punya siapa? PP? Hah? Punya Pak. Oh, ya Pak Sanan ya. Ya selamat Pak. Hari ini kita mulai panen. Mudah-mudahan hari kita panen ini membawa keberkahan bagi Bapak. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi pengembangan porang di Kabupaten Siak, insyaallah, amin. Terima kasih atas kehadiran kita semua hari ini. Bismillah, mulai hari ini mari kita kembangkan porang, Pak. Betul tuh di Medion, di mana kalau jauh dah berkembang nih porang ini. Mudah-mudahan di Siak juga nanti akan berkembang porang. Kami juga Pak Denny dengan Pak Rian, saya kan mulai ini, kami kan ingin mengembangkan 1000 UMKM. Nah, saya dah membuat satu desa satu produk, one village one product. Ya, saya dah ada berapa desa yang saya buatkan nanti pengembangan porang. Jadi 1000 UMKM ini saya dah atur. Ya, saya untuk pengembangan 2022 ya 210 UMKM di Dinas Pertanian, 210 Dinas Peternakan Perikanan, 210 itu di Perindak, sisanya Ketahanan Pangan, Dinas Sosial. Nah, itu untuk 210 pertanian, 210 peternakan, 210 UMKM koperasi, 210 perindustrian perdagangan, ketahanan pangan, dinas sosial. Jadi 1000 dari program di dinas. Nah, saya juga minta sesuai dengan arahan Pak Presiden dari Menteri Desa juga bahwa dana desa itu 60%. Ya, mulai tahun ini sebetulnya untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat, 40% untuk infrastruktur. Ini dibalik dulu infrastruktur 80%, pemberdayaan masyarakat 20%. Ini ke depan ini dibalik karena untuk menggerakkan ekonomi, apalagi pemulihan ekonomi dampak COVID-19 ini. Maka lebih banyak memang dana desa juga dari ya untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan 60%.
Nah itu saja kalau paling kurang 800 juta. Dana desa di satu desa itu paling kurang. Dia dari Siak nih 800 sampai 1,4 M. Kalau 800 ya 60% kan, anggap separuh dah. 400 juta. Silakan kembangkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan. Belum lagi zakat. Zakat alhamdulillah tahun 17,5 miliar ini sepakat dengan Probas. Kita akan menggerakkan UMKM tetapi untuk penduduk miskin. Di Kabupaten Siak ini ada 10.000 KK. Nah, yang kita arahkan ke situ. Jelas untuk penduduk miskin boleh kan membantu secara bansosnya untuk orang miskin itu dibolehkan menurut aturan. Tapi harus untuk keluarga kurang mampu. Jadi begitu Pak, ada one village produknya porong juga kami buatkan. Nah, jadi usah Bapak takut. Ya tinggal kalau komitmen sudah, ya Mariana, tinggal pabriknya yang dibangun. Ya, setuju? Terima kasih. Selamat hari ini kita panen perdana. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberkahi dalam kita mengembangkan budaya niatnya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat potensial di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, panen perdana orang sepotensial kita mulai. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan panen perdana Community Porang. Kami jemput juga kepada Udah kembang batangnya baru bisa dipanen. Di dalam. Tapi dikali dia. Harus mati dulu. Di batang ikan ini ya. Kalau ini belum mulai. Belum mulai. Karena biar kadar lokumanya itu biar jenisnya podo karo sup tapi enggak podo. Beda. Sup kan ini gatel. Makanya tertenggak tekon. Makan cuman dalam. Enggak. namanya belum dibongkar. Ini dapat nih ya. Kok besar nih? Dan timbang nanti Pak. Iya. Bulat besar tuh. Mas. Motor besar. Tanya, Wi. 40-60. Mas. Iya, yang ibu bawa itulah. Allahu Akbar, besar sekali Pak. Iya. Allahu Akbar. Kan dirawat, Bu. Allahu Akbar, bisa kayak gini besarnya. Yang depan. Cok. Dah. Allahu Akbar, besar sekali Pak. Timbang, Pak. Mas, timbangan. Pak, pade. Mana Pak Dena? Ini Pak. Timbang. Langsung ya timbang kotor dulu kan ada fasilitasnya tanahnya. Nah, coba timbang berapa? Nah, situ aja langsung. Oh, Bapak mau. Cuci. Pegang, Boy. panen perdana yang sudah di tangan Bupati. Kita saksikan timbangannya mencapai 5 kilo. 5 kilo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Demikianlah acara panen perdana pada hari ini. Selanjutnya kepada Direktur, Ketua DPW, DPC, Kapolres atau mewakili yang mewakili, kita langsung panen lainnya.
Indragiri sudah termasuk sejak dahulu dalam sejarahnya negeri. Hai tanah Melayu, putra mahkota dijemput dari negeri Melaka. Sultan yang jauh di sana gelap dari Narasinga, rakit kulit membawa sang raja menuju tahta di Indragiri, melalui kampung Perigi dan Pekan Tua. Pulanglah rakyat menanti, Sultan pulanglah Pade. rakyat menanti, Bapak pegang Pak, pegang. Pade. Pade. Ini Pade. Ini depannya. Ya, oke. 3N jos. Kalau ditang dulu, 3 diolah dulu. Makasih banyak ya Pak. putra mahkota dijemput dari negeri Melaka. Sultan yang jauh di sana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kepanen komoditi porang. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju tahta di Indragiri, Hah? melalui Nggak ada. Oh, kampung ada. Perigi dan Camat. Pekan Tua.